Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Direktur RSUD Rembang, Bapak Dr. Agus, tadi juga beberapa dokter spesialis, karyawan dan semuanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibu kami. Beliau gerak di sini sampai 22 hari bulan Syakban sampai wafat juga di sini, dan kami sebagai keluarga sangat terima kasih atas semua pelayanan dan pengabdian tenaga medis di sini. Sebetulnya RSUD itu sudah sopan lah, datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak-agak enggak sopan, itu ngatur-ngatur orang. Ini kok baik gitu. Padahal BPK ngajinya di saya, lembaga negara. Kemenku pernah ngaji di saya virtual. Tapi RSUD kok kayak kasihan, jadi saya itu kok. Terus iya, jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu. Tapi niat saya ya tidak baik-baik banget, sambil jalan-jalan kok dekat ya. Jadi, tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya tidak siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang gitu. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa dimanfaatkan orang sekarang, mulai tenaga angin, pakai rem angin, mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah, nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung ya, semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu. Itu orang ini cabut di India gitu. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India kok orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong
pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah, ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa panduannya harus di, karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Saya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu, kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana itu, dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu, kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan. Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah, singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua gitu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur, mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai saking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun gitu. Andaikan malaikat tuh kok suka bully, tawain gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu mbahmu itu, sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu, ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikirannya kok isdadi aku seleren semikir direktur berikutnya. Itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh itu tidak tahu. Fakashafna anka ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter, tapi ketika anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah.
Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah, dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah, di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita, yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali, ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah, ilmu apa, misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan, ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini, ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya, iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah, ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami, nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa, kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu, hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi, nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu. Ya tadi takutnya COVID, ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan, ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran, sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling bunuh, saling dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali, bukan sekedar baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir
Bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang tuh ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid. Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah, kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi, kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga gitu. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu, sebab kematian bisa macam-macam tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat, kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo terus nunggu takdir mati, itu enggak, malah disuruh semangat. Nah tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup, karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat nyon sewu, niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi, langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya, tapi ya udah usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati tapi justru dengan cara mencintai kehidupan, karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini, ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam neng Covid matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Covid itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya
sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi, terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih, ya bagus gitu dong ketika anda miskin sudah ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, iya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak, ketika sudah miskin nyun sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap do datang, siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan, karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu, kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu, kalau marahin tetangga malah masalah kan. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain, pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa, ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin, kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon ini mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksa ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udarani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara Covid. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian,
Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi COVID dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? COVID dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari COVID tapi chaos sosial kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno terus. Terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famay ya'tikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu enggak ada. Secara teori itu normalnya air itu enggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan in asbahama ukum ghoron, suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang, mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in, lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngendikan menjawab Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Ya, coba kalau kamu pikirkan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin magma, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghoron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron menjadi hilang. Famay ya'tikum bima imma'in. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang COVID karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja, mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah.
Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak turu ning omah ngelamun bengak-bengok dhewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tonggo. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Jatabek, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus seakan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya masih hidup. Sudahlah, mensyukuri yang ada. Jadi sudah saya mohon, syukur itu penting. La in syakartum lazidanakum. Justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik, tambah baik. Nggih, matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau biasa kita sapa dengan Gus Baha, menginjak pada acara selanjutnya, yakni doa yang insya Allah akan dibawakan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Monggo kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur ya rahman ya rahim ya syafi ishfina shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi 'allamana ya wa bil i'timad 'alaika ya wa istishfa bika ya Allah. Fa bi haqqi jahi 'indaka ya wa athibil ba'sa ya Allah ya rahman ya rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma anta syafi ishfina shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ya wa anta syafi ishfina shifaan la yughadiru saqaman. Wasfi mardona ya Allah wa dayu mardona, innaka anta syafi azibil ba'sa rabban nas, innaka anta syafi ya Allah. Allahumma ya Allah la narju siwaka wa anta rojauna ya Allah, wa anna lan nahlika wa anta ma'ana wa anta rojauna ya Allah, faj'alna ya Allah wa ahla Indonesia salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Allahumma ya ilahana ya wa ij'alna min ibadika syakirin wa min ibadika sholihin wa min ibadika alladhina ya Allah ma syofi ardika haunan ya Allah na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Ya Allah ya Allah ya haqqu ya mubin, is'alna ya Allah salimin wa nimin ma'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kang depan Mas. Kira gitu. Ya sakit apa bareng-bareng, Mak? Iya. Pak berapa kang sih? Pokoknya gantian. Enggak berdua ya? Ya.
Woi, video. Perang akhir zaman telah tiba. Perang mulia Isra Mi'raj. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube Tujuan TV. Jangan nonton di berita on, beritanya itu ngayal. Ada yang benar, ada yang benar. Dia itu jangka panjang, nggak butuh duit, butuh jangka panjang. Berita kok pakai jangka panjang. Huru-hara perang dunia tiga. Polisi digelandang polisi. Huru-hara perang dunia tiga, tanda kiamat sudah sangat dekat. Huru-hara perang dunia tiga, perang dunia tiga, tanda kiamat sudah sangat dekat. Jam 6 berarti baru 4 Terima kasih tembus saya udah bisa. Dan wah, nyanyar loh nanti. Gimana nih? Nanti ini tuh, Sino ya. benar. Ini saya lupa apa lagi ya, saya lupa. Katanya kita bisa ulang atau karena itu kan kering ya pisangnya kayak apa ya? Ini apa ya? Rasanya bubur kok. Tinggi dulu. Beras ini piro? Ya, lagi ngobrol teh tinggi anu rolas kok. Ini munggah ya. Apa ya? Piro? Rolas aja teh munggah nih. Wah, dulu kuwi. Ya, umurku pitu wis, aku seneng logika aku dulu pitu ya seneng aku. Rolas rolas terang ya. Beras ini piro? Ini beras itu lagi tinggi kayak ada rolas. Rolas. Nah, Ya, ayo duit sok. Ya sing bergawe lho iki ya. iya ngono. Cepet tenang lah. Wis, Order lu ngene lu balik ya. kan hujan tempur kan Tidak terang. Poso ya kalah kok. Ecer. Malah kan wae konten gue. Sini selengan akai dikit tuh gambar lagi karo gambar ya kan. Itu kan bisa ngatus kok. Dengan lagi orang tak rekaman orang rekam. Dengan kena kita. Luncur gitu. Gitu ya. Tujuan TV melaku dia pasti normal. Enggak sih, mah ini malah. Ini malah.
Nah kan tak jalur. Tapi absennya wis dhewe. Dhewe tapi saya kaya mbok iki dalane metu di dhewe to. Kon penak. Ayo iki lho. Ajarku masalah absen. Absen. Saya kan macan kan duwe absen dhewe. Iya, enak. Kayak ini dhewe tuh mungkin HP-ne damu. Mau ngeteh absen nek rusak jane terdampak. Ternyata kan rada kau ternyata apa nih kira? Karo dua terus apa tuh pinjol nek kono bekas aja enek. Bekas masih ditokno kan sik nek kono dicek. Lho dhisik bekas. Yo aku Merah ini cuma aku nunggu saya itu 600 aja. Iya nah. 600. Itu rumune. Ini kan ya tambah sastra penontonnya ya. Jadi ya jam tayangnya wis 1000 lebih 1300 drone. Endi? Yang merah. Naik berapa lagi 300. Bro. Mun 500. Dia boleh sama atau 500. Saya kakek, tak channel 2 jutaan ae. 20 channel itu 2 juta. Ini aku gak tak jutaan ae. Kadang-kadang tak channel ora mulai tak mono. Mulai juta. Misal sak rong channel, misal sak rong channel kuwi lho iso rutin iso bayaran 300 wis seneng aja. Rong channel kuwi lho. Anggere ulang oleh wis seneng wae wong ngene iki. Ya piye? Enggak lho. Kok mulu-mulu 2 juta lho. Ya kok 2 juta. Apa? Wong ora tau payu. Tau video dia ora tau payu. Ya mungkin sing payu iki lho. Sing bulan wingi iki yo merosot oleh. Baca kapan jauh mobil karo iki. Lah contohnya ya aku bayar sak ono. Ora duwe kok 150. Dolae kan lan jika 150 tok tau. Saiki wis nang loro ki wis 100 113. Wong sing gurung munik rokok ora ono penonton. Iki sing akeh dino terus dino tanggal ki wis 113 berarti kan mundak maju lho iki. Aku nah ini kan terus nontonnya banter yang dingin berarti kan mlebu to. Nah ya banternya kan dingin dino Mas. Ini pira wong? Ya apa 113. Ya syukuri. Ya kuwi cek suwe sih sik. Sapan jan cek wulan 3 ka cek akeh yang lepoke. Ya. Iki pira ya? Iki Mesewu. iki sing sik 700 to. Iki yo mbah aku takon. 200-an oleh. Iki saya pernah wae masak 1000. Aku lah siji karo saiki lagi mulai iki yo gemane 250 to. 250 wah sediaan. Ya aku HP Vivo. HP Putri. HP Vivo, HP ku P. Termasuk iki kan saiki loro wis masukan kabeh ngarai. Oleh to. Aku kan kok sito. Nah HP-ne harga kuwi iki si channel bisa. Itu harga ora tau berbenan. Nek turu kan selek di upload ngono. Iki kandane. Tapi meluas ngono lah. Lah mosok caya apa gak turu. Jadi begini kira ulah kerawe balik nabi. Iki kentekan baterai kae, bareng kata sampe balik nang arep buah selane. Wah turu apa iki tak? Oh kok terus do. Apa nang Mas Diki sing pas nang kene kira. Kan mulai kae karo baterainya habis. Motor ini. Kalau gue saya terturu.
Kok tak kawannya HP rutipan rekam 1 menit setengah 2 menit lino dia ngadeg bisa nih tapi tanggung jamburan saya dik wong iya baru kesel balik baru biar Pada panen. Kesalahan. Ini terjadi sedingan tak oleh panel. Waktu mulai itu. Mulai maya bro. Jadi borong lo udah borong. Bebas. Barang ada. Tapi apa ya? Kemarin apa ya? Tapi apa urang prosesnya tadi. Baik kan ya gelare apa karo urane pas dipotong oleh piye lho kan ora to. Nah iki kan targete wong iki misale kan ndelok jangkaan kadang ora cocok. Iya nek sing ngebah kuwi tapi nek cara iki koyo akeh indre aja. Cara indre piye to? Cara paling iki sing iki apik-apik. Apik. Cara penyakit iki mungkin ya nek tebene ane gampane potong leher tak emose neng kaya ora potong leher apa hari kaya ngelumpuk mari kaya gabung kena potong leher apa lumprat terus sate-ade putih luwih to lumprat sing konakan kan potong leher kan langsung kan ora rendemene lebih kaya iki kaya ngesegan ronggon wi kaprekan RT-nan RT-nan kan oleh kan sak seperempat bagi loro. Terus kalau tuku sak rego sing rego malu sekitar 80 kintal lho gampane. Akeh-akeh sak kintal kuwi digarap pitane kong. Tapi Pak ditebah 12 juta iki. Kan ora hasilnya kan potong lho kan lagi. Iya, tapi nek sing wani ngebes sakmene ya Mas ditolo to seneng. Ya wis deno, maksudnya iki sing ngebes kan roh lho. Mas kan aja. Oleh 8 kintal 6.000. Ya makane apane ngono ya. Oleh orang kita diukur piro. Malah wis dekne wis sairan 7 juta gitu jadi wis rame dadi bayare dikeki keringanan 1,5 juta akhirnya. Tapi kan sairan kayak sing ngadep nangis ae. Larang men lho. Kuwi ra. Lah kene iki kan peminate karo sing didol kan akeh sing akeh peminate tapi. Soale kan gore perangkat terus saiki didol dhewe lebih mari carane wis dipekno jebul didol. Dan sing liyane kene kan perangkat butuh lelangan kan tuku dhewe nang bal desa rego ora. Kene kan gak dolen semen kan. Sak saliyane kene lho, liyane kene kan sane perangkat kan nganggo nganggo bengkok. Daerah dari asal daerah. Oh kaya perangkate bayar misalnya pengen garap sawah ya. Ya tuku bal desa umum to kalau umum. Sing bener daerah itu lho. Itu yang ora anyar. Walaupun kok gitu ya cawahe pengen garap dhewe butuh dhewe kok wong jebo wani ya adek wani ya kudu gudhak kudu melok kok wong jebo wani misale dol 30 wong jebo wani ya nek wong jebo ya ora wani melok tarung terus ngono maksud bodhe aku cukup pira-pira tapi melok tarung boleh ora kaya kene iki asline tahun dhisik karo ora nepol lebih sing duit sing utang-utang tapi cuma kene kan apa ya ora ana kaya pamit tamaji terus di waktu kuwi kan ora dilarani urung gambar ora bayar dasar dilarani iki nggo duit 30 juta bayar yo saiki jadi jet bingung bayar sing bayar nunggu kan wong sing korbane kan wong iki nek berarti apa itu wong liya ora nek kadung kualat yo ya apa dituku wong liyane diganti rego sak lemdel sak meneh 10 juta Yang raji 8.000 ulang jane 10 juta ya nang ngene to. Boleh ngono kuwi. Ora tuh. Ya jere ora bayari. Ora dhek kan rong bayar dasar iki. Kuwi ya kae tenan lho 30 kok tak tale yo 30 wae. Kok kabeh dadi
kalau dinyawang sak sore sepuluh ini langsung ganteng deh. Aku start video nih. Yang tok kali tok gitu. Rata malah. Malah video sing ngasih itu wong bisa Bu. Ya Bu. Buat aku kudu dilihat dong. Wong sing kena produk iki kok. Sing anu kita dapat sing iki. Sing arep Rumah ini. power brand. Wong video sing anu asli kok. Dasarannya asli kabeh. Sampai berasa gitu. Hah? Sing video berasa enten rata-rata ana jadi Saya ini larang terang kayak tapi amit-amit dari kaya Tapi kok iya lah, yang ciri sing larang kan wonge jare Mas. wong itu sing larang to. Lah mari aku kan mulai sing peminat karo sing didol kan akeh peminat. Saiki nang kono larangan sing paling ram kendel kok kene tok. beberapa bidang wis kalong. Misalnya kaya 40 bidang ya wis kalong wis main garap wong iki. Mane pamong kan wis hitungan sampe kan kayak perangkat Cara salah. petani kompak ya. Alah angel kene wong kompak kan berdesol walah tok gelut. Wong kula niki kali berang-berang Mas. Mungkin ngene Mas, dene nek iso tuku ya, iso tuku umbul-umbulan mungkin dene bangga. Ya paling kan mikir mesti nang nggih bangga. wae sing ngawiti wong kula niki kali berang kula. Berang kula ya. Mesti aji yang ngono bisa. Tapi kan ada pasti. Ya ora preto ya ora badhe seperti apa wong saiki. Gak ada sampean sing tuku kene iki piye? Ya mbok kowe bali nek kuwi ya kesel awake dhewe to ngono. Berarti awake dhewe kan bayaran. Ya bayaran yo kok malah manganan itu gawe dibae anu yo Tapi kan mbok balik murah kok modal. Balik kok. Ya kok katok ngono. Katok. Dibalik ora balik. Balik yo tak. Balik sik. saiki ngene ya. Nek ora balik kapok. Saiki ora kurang kintal sego 5 juta. Lah padahal kuwi Pokoke rong ketut. saiki yo tanduran wong 5 iki dikone wong 5 wong yo mau yo wong 6 lho ya. Lah iki 50 ya 300 sak juta. Rong traktore Traktore. 200. Wong iso anut wong tandur iki gapane ge 40 ya. Wong 6 ya 440 to. Ya karo terus ya 540. Karo pupuke, karo bate. Lho kok dipikir berarti itu. Ngono. Ya berarti katok. Aku ape ngedos sih ya. Ape ngedos kok sak menit foto sak menit ta ya padha enak. Nah didos kombi gampangane ringan nek didos wong biasane iki rokok ayo mesti wong iso sak bungkusan dan men yo terus bungkus. Wis malah akeh nek didos wong biasane iki. Dulu segram itu kan 6 20.000 itu kan. Ya 6 juta karo setengah kan Berapa juta? Ayo piro? Salah. Tukune piro? 6 karo loro. Berarti sik gati ya. Karo ragate ro ditung. Kan rakeh. Rakate yo. Ragate yo 2.000 yo entek to sahabat. Tapi ini kan sik gati yo. Berarti nek gapane 2.000 yo ora to. Tapi Tapi ku jukur neh kuwi. Angen-angen juga rae. orang. Apa digur malih neh gak sing mikir. Iya ya. Lah nek wis kira-kira wis adinggo ku nandur bako tok kan bako ringan. Gapane pupuke kan ringan Berarti badhe ini sok roe sing keri ya ya. sing keri kuwi neh to. Karep panen to ora. Bako kuwi. Anak Minggu Dewi panen yo oleh baju Ya badhe kuwi. sampai ke Sampai kan bako. Tapi nang Jember Mas ya. Yo mbok porane wong akeh sing duwe sawah mbok piye ya. Ambek lurah ngene. Pokoke ya sampean iki nek wis dinyang dulur sitoke ngono. Wis ora usah diundaki. Ya kene Mas digolekno putar perangkat teh kok. Dino di toko iki leh. Perangkat kono iki Mas model Mas ya. Jadi aku iki duwe iki saiki undang-undang baru disetor. Nah, kabeh nang gone anu to, pramersan Jadi guna umpamane gone. kok gak cukup tinggu bayar perangkat gitu. Ya munduran sing ngejoki ngono lho. Nah, ini kan ini kan pramersane munggah kok harus bayar bener digono bayar saat kan. jujur-jujuran tak boleh. Ya kere kok lau kere dino sing ngono kuwi, kasih panas sing kadang kere enggak rebuk kliwon mesti dino rebuk kliwon. Ini kere kene iki. Lah rong tuwa dino kuwi sik mumet sing dinteni to. Ya perkara rong oleh target tok bener kok. Kayak kene iki anggere sing dino kira-kira kuwi aja sih dhuwur. Trian rebo ora tau kene iki. Wis dino kuwi. Oh dino kuwi rong oleh dino 2.000 yo mbok
Ulano 11 terus dilelang. Turunnya kliwon iki. Bulan. Iya wis cerita. Perkara mulai gun-gun. Mat kita nggak boleh dino kayak itu kalau konflik dino tinggi, dino lelangan itu kan langsung dia. Kalau sih ya. Jadi bulik. Jadi wonge panas-panasan sing wong ana. Saya orang wonge gak lah sing wong petuk kuwi nganggo anu wis aroke sedepi ya wong kira dino kuwi anu wis nggone sing balai perangkat iki kan. Wong sini kan tetep kok klebu lah. Kuwi taruh sak batur dhewe. Permainan. Nah, orang bisa panas-panasan tenan. Lah saiki kaya apa ya wis sampeyan gara wis kayak ditambahi ke awake perai kok yo ditambahi wong 5.000 kok 5.000 to biar awake nyawa nganggo. Ya tetep budak terus ya. Tetep ta. Misalnya aku wis 3 juta. Terus aku wis ngono wis ngitung siji loro. Apa telu rong aku nambahi gue sare pol akeh sampe 10.000 lho. Kok awake ra nyaur gak kena meneh. Ya kata penyawa wong lho perkarane kuwi. Lah nek nama terus mari dul sampeyan iki nak mari ya ada si dunggaine kuwi apa? Gak 3.000 langsung. Wah regane 3.000 langsung pas 3.000 ya. Bukan sing nggak ini perkarane. Jadi panas awake. Kalau ya sanasane kudu anu dong. Nek sono. Ora arisan. Ya. Harus kemudian ya wayahe oleh iki diragi. Padha rasane rasa. Sing ra duwe wis rasa tuku ditlemewo kan leh. Iki dikek itu kok apa. Paling kan Aku rasa dhewe kae karek udah kan iki kan mbok kae rokok ya apa aku tak penting jengko penting itu. Ayo ngono. Seseman ini ora tau tuku tapi ya Tapi ya uang to, ya pelayan apa gitu kan. Nah, uang. tukang mbulo seseman. Berapa bulan ya? Bulu iki ya. Yo, Ya, regan iki. bulan regan iki diumbul nyawa dhek ra muni ae tapi Dia dia ra. ora tau tuku. Uang gerbar. Ngundaki. Nah, Rusak. jadi kaya sing kaya iki pitu kan panas to. Dia nyang ae. Aku boleh nyang Modeno. Modeno kok di dol wong jupuk. Coba. Kurang anu kadang-kadang bar kuwi bar dikek panganan kuwi mulai ra beli. Kan awan kan berat mangan to. Iya ada bar mangan sak beli ya. Enak kemana bang? Masya Allah lah yang mulai. Ayo bisa kan waktu kurang. Siti. Kalau panabang kan panung. Nah, yang keluar yang karena ya kolek bisa. Kolek. Kolek itu ngono. Tak inggir. Berarti tapi untuk kabeh kabeh. Nyuwun kamera. Dan digolekno kuwi, ngono harian barang kuwi kan kolek lho, ora terlalu ngono. Ora ya tuku to. Kolek. Harian kan tendel. 10 juta itu ku to. Nah, telung minggu ada nanti ya 2 juta harga. Ada yang namanya juga TV. Nah, sekarang rumah studio saya 11 jam. Kok timbangin ae. Nih, Arek di sing banter sama aku. mata benang mari. Harus gitu. Jangan sampai ambil itu. Nah, sapa yang udah bisa ki tetep apaan kita oleh dijatah kan oleh tanda tangan kan kayak buku ya nak mekaskin roh jumlah obro kan roh nah sing snack-snack kan wis kotane kan sing panganane sang sego lho kotak sego kan untuk edit ya edit kan gitu kan akeh dia lah kan ngitung wong tahun min 40 itu kalau besar itu sampai ramai jadi ini juga ya terus sudah rata pantas perkara lelang ya. ngantek gawe gorok sing garapnya kan 2.700 sampai 300 terus ada yang tahun ngarep teko 7 juta Mas 1 juta ini dasar kita di dasar ini dasar ya wani ae dasar sakit gak tau kalau anak oleh pokok Isro kan gambarane ya isin to anake. Ditukok sawah dibas nang ngene. Ya barang sawah bas kabeh gitu. Ben katok lah nang matur gitu. Manggre bangsa kok rame dhewe. Karo tanggane kan gari rapi ngono. Ya karo men pakpur gitu. Rame gitu.
Jadi mulai pembukaan itu derma kuwi 8 tok wis sampai setengah hari kan. Wong perkara nang 2.700 sampai 1 juta. Sampai ini Kuwi oren itu. mulai iki gampangnya 2 ton yo oleh. Cuma iki kan regane kan sak 3.000 ngono. Mengene suwe ra nang kita perkara kelangkaan kan angel to ya. Itu kalian tapi angel. Wis garap men rong tahap garap men naik terakhir kan dasare. Lalu sampai ke 1 juta ya. Kalau itu atas mah ya, kayak kena main di mana, main di mana aja. Sakitnya usah poin harus apa? Karena saya Surabaya kalau tidak poin bagi bakso. Kita ada prai. Sobat dia lah. So itu cek ladun gitu. Oleh ras piro. Mantune sing bakul bakso dari di kol. Karena kan mantune cah bakul bakso nang Surabaya. Terus tukar bas berapa? Terus ada terapi ayam langsung. Terus tinggi berang-berang gitu, kecil berang aja. Wong iki rame to jan loro-loro. Terus udah to kalau terbantu. Saat itu baru ibu medali wani nambah 50. Terus sampai neket, dari kertas harus 50 ya ada bayar. Terus sampai neket nah. Terus nah sampai lawe kan tambah 75 ta berarti. Sampai nang 50 terus lawe tak 75. Mangkat terus. Oh coba wong sing ngirim liyane to perkara gak wis wong tok kok. Cicak ya mau ngalah sing cak ya pengen ngenekno. Sampeyan kan wis nggo betul-betul sing dasar kan urung. Dek kan kabeh dasar kan jadi sampai dek kabeh dan lore kan jejer to kuwi ngono. Sing iki berturut-turut gerak tak pur to jan bisa. Men kuwi. Dasar iki kok ngalah. Wong kan bener ngalah terus. Kok liyane sing wis betul-betul kan gerak men. Serem nak orang. Liyane disampe kan. Kau nyarak aku. Wah, lawe rojak lawe apa. Nah, kaya orang iki dampingi kaya iki sare berangkat iki. Nah, iki sapa semune sing sik di nek terakhir mung sing menyang sing yang akhir kok sing buri sapa kuwi. Yang hitungan dari sing buri iki kena sing buri. Lah buri hitungan akeh ora gede ora berarti ya, kowe tetep malah kuliah ora pengen kena kowe kan ngono. Ana sing ngono wis karek gini antara 10.000 lan kena wong dan mangkel ya kae. Iya terus ae kowe. Kaya wis menenge ya wis hitung ya wis sepi ya. Ae trader kadang-kadang sak omong marah kulo ngundake cermik ora banter. Lah perangkate kan ngono. Wis yo kena sing 10.000 ngono jan. Kan 10.000 loro ya. Itu karena dia ngono. Rasane 3 juta, hampir 100. Wis hitungi kena hiji sampai 3 to. Ora ora keluar dari sak omongan kan ora kalau tempat materi kira direk nek sakurke yo ngono to. Saiki dijak sing wong lali nek karo sakur dendai 1000. Nek sakur ta kene. Cuma saya kena materi ini leng-leng to. Nek sakur lho kono pun. Atau aku ki mung yo ngono to. Kalau dhek pas sing ngeran kancane aku muni Pinter. Iya. Harapan materi ini tau materi kecolongan tak sendiri cakur dari cakur bisa kecap tambahnya kan mau 5.000 jangan kita kayak patang sekali lagi 5.000 tapi kos 2 juta kira materi
kanjeng lagi. Aku nawes sekali dhewe ya, aku kan mikir aku tuh kene lho, kae oleh sakmene tak kira ngene. Terus sakmene. Lha iki aku wis ra ngeken wis mau aja liyane wis ngono tok. Gambar itu awak ya. Kenapa? Gambar Lah aku warine kok kata aku pol netok wis tak sakmene iku sak tae wis gampangane Mas. Meh 5.000 sak regate wis tak bukan mikir kan gak. bagus ya. Arek ngelapan kok bender kuwi. Ya, akeh kan masuk ke Jadi geng-gengan bisa apa ya? Saya pakai jamban hijau ya. Jamban dewan itu kan. Pakai jamban ini pucuk itu. Dulunya agak kogen udah pakai. Enggak tahu apa yang kok dur-dur dong udah mana ya. Slide bro kayak Mas. Tak boleh. Top. Waduh, sok katok. Apa waktu itu sudah katok. Katok-katok dewe-dewe. Ini terus sukat ya, Mas. Sukat ngarepnya apa ngarep terus sukat desa. Sangat enak mati. Kamu yang Kok anak burung mari tak tutup. Supaya kena butuhkan juga. Enggak mabuk. Sampai tak gawe nang ngene barang. Kali serem kok. Ya orangan. Tak nyambung. kolesterol. Ma asabat min musibatin fil ardi, segala musibah di bumi wala fi anfusikum yang terjadi pada Kamu diri merasa kamu. banyak itu mau roti nang Illa itu. fi kitabin. Jadi Semua sudah tertulis di ini tuh jangan ada. kitab itu maksudnya di lauhil mahfuz. Ya toh berang di nari berang. Saya enggak dibilang. Ngepek. Karena dia dijaga oleh malaikat namanya mahfuz, lauh mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sudah ada tulisan di lauhil mahfuz yang kita sebut dengan tulisan takdir. Itu dalam hadis, dalam ayat Quran. Penjelasannya ada dalam hadis. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz bahwa tsunami itu terjadi, bahwa banjir bandang itu terjadi. Tidak ada kaitannya dengan dosa, Dimulai seru tidak gini. ada hubungannya Dimulai tak sulit dengan menunjukkan. apapun. Memang sudah ketetapan Iya, Pak. takdir Ini baca. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak enggak betul. Hak prerogatif Allah. Saya nggak tahu apa. Ini baca yang mau jadi story. Tidak bisa membantah. Memang sudah dipastikan, pasti terjadi. Rencana kita mungkin tak terjadi, tapi rencana Allah pasti terjadi. Itu makanya Nah, saya mau garakan untuk antar pikir. Mata salah ya. bisa saja cerita dari selama menjadi pengalaman yang gambar yang kalian dan tapi insya Allah walaupun beliau sudah gagal, beliau melihat amal saya hari ini dan beliau sebagai ibu yang melahirkan saya bangga dia saya kalau mau foto sering 100
36. Setengah jam wis. Dan di bulan Bali ini gak wis. Ya?